Semua. Halo teman-teman informatika, selamat siang. Saya Holis Irawati Iskandar, dan saya sangat senang bisa membantu workshop pemahaman CIRC di hari ini, yang merupakan bagian dari acara Nurjati Improvement in Exploring Useful Solution atau Nexus oleh Nurjati Informatics Club atau NIC. Topik kali ini mungkin sangat penting ya buat kita semua, yaitu CI atau Continuous Deployment. Dengan CI atau CD, kita bisa mengembangkan dan merilis aplikasi lebih cepat, mendeteksi masalah lebih awal, serta meningkatkan kolaborasi tim. Sebuah metode yang sangat relevan di dunia pengembangan software saat ini ya. Jadi pastikan kalian menyimak dengan baik materi kali ini, oke? Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa pengumuman ya. Pertama, mohon pastikan mikrofon kalian dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Kedua, masing-masing peserta disarankan membuat satu pertanyaan dan silakan ditulis di kolom chat. Nanti akan dibahas di sesi tanya jawab. Dan sekarang izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Abdul Haris Jafar. Halo Pak. Atau gimana ini manggilnya Bapak atau Abang aja? Awang aja. Saya tidak Abang. pernah dipanggil Bang di kantor soalnya. Oke, oke. Eh, Abang Abdul Haris Jafar ini seorang data engineer dengan pemahaman luas di berbagai perusahaan teknologi terkemuka ya. Saat ini beliau bekerja di Love Bonito. Itu sebuah perusahaan fashion yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasionalnya. Sebelumnya, eh, Abang Abdul Haris Jafar telah bekerja di beberapa perusahaan besar nih, teman-teman. Kiper dan Autonomic, di mana beliau berperan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan pipeline data serta sistem infrastruktur cloud. Selama karirnya, Bang Abdul Aziz Jafar telah banyak berkontribusi dalam penerapan AI, RCD, dan pengelolaan infrastruktur menggunakan teknologi seperti Google Platform atau GCP, Python, skala Kubernetes, dan banyak lagi nih. Pengalaman beliau juga dalam membangun dan mengelola solusi yang efisien serta memimpin inisiatif teknologi menjadi sosok yang tepat untuk membahas ini. Juga Bang Jafar ini ada apa ya eh, suka eh, bekerja sama orang-orang yang senang berdiskusi gitu. Terus juga Bang Jafar nih suka futsal, game, running, gaming, football nih yang suka gaming, futsal nih bisa diajak Bang Jafar ya buat main bareng. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, sambut Jafar kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih semua. Jadi kita slow aja ya. Jujur, saya sendiri lebih banyak teknikalnya, jarang kayak present seperti ini. Jadi kalau misal ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Oke, mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Karena di slide juga itu ada pengenalannya. Oke, boleh saya share screen? Oke, maaf ya. Ya, teman-teman boleh on cam sama dipakai backgroundnya ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih tadi juga pengenalannya dari Mbak Kolis. Ya, jadi hari ini saya akan coba menyampaikan, bukan menyampaikan sih lebih tepatnya. Saya akan coba sharing apa yang sudah saya dapat atau saya sudah saya pernah terapkan di company sekarang maupun company sebelumnya. Oke, pertama-tama perkenalkan saya ya tadi Abdul Haris Jafar, biasa dipanggil Abdul kalau nggak Haris. Nah kalau Jafar itu nama bapak saya gitu. Mana cara?
Nah, oke. Nah, saat ini sebenarnya saya itu bisa dibilang sebagai apa namanya? eh share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oh ya, sip. Saat ini sebenarnya saya itu bisa dibilang sebagai backend engineer karena data engineer minggu lalu kena layoff. Kalau teman-teman tahu layoff itu ya sejenis PHK gitu-gitu. Nah, jadi sekarang sudah nggak kerja lagi di Lockwood itu, tapi sedang uh, mengembangkan namanya itu Gym Connect. Oke, ini sejarah singkat saya sendiri. Oke, sebenarnya tahun 2016 itu saya coba S2 di UGM bareng Pak Heru atau Bang Heru. Nah, terus tahu-taunya saya didiskualifikasi karena cuma kekurangan nilai 0,5, sungguh sangat menyakitkan ya. Nah, tapi akhirnya saya diajak untuk kerja bareng sama bos saya yang dulu, lead saya yang dulu. Nah, di situ apa namanya? Awal mula karir saya itu bekerja sebagai sistem sistem administrator. Oke, jadi dulu itu awalnya kerja itu nggak ngodik langsung. Karena apa? Karena saya itu belum punya basic sama sekali di dunia perkodingan. Saya kan lulusan matematik, dan itu pun pengalaman codingnya itu cuma ya paling 1 semester doang, nggak dari semester awal sampai semester akhir. Nah, dari sistem administrator itu pelan-pelan naik jadi uh, backend engineer. Nah, nanti ada namanya teman-teman kalau sudah belajar agak lama ada namanya nanti REST API. Nah, mulai bergelut di dunia backend engineer, uh, megang REST API. Jadi kalau teman-teman lihat aplikasi yang sekarang, nah itu kan di belakang itu sebenarnya ada logic untuk akses database kan. Nah, saya yang sebagai backend engineer saya yang handle logic tersebut. Kemudian 2 sampai 3 tahun jadi apa namanya? Sistem administrator dan backend engineer. Terus mulai tahun 2020-an kalau nggak salah itu sudah mulai fokus ke data engineer gitu. Kemudian ya kemarin karena layoff, terus sebenarnya saya juga sudah punya ide dari lama, yaitu bangun satu platform. Nah, platform itu insya Allah nanti digunakan untuk teman-teman yang hobi nge-gym. Nanti di platform itu kayak semua interaksi antara trainer, gym member, dan yang punya gym itu diusahakan di satu platform tersebut. Nah, sekarang lagi mengembangkan itu. Jadi ya begitulah secara singkat tentang data atau ya secara singkat pribadi saya sendiri itu. Terus untuk saat ini pemrograman yang saya biasa gunakan itu paling banyak Python, terus ada Scala, dan terakhir itu yang lagi dipakai saat ini itu Rust programming. Oke. Terus hari ini tuh kita akan belajar apa sih? Pertama, sebenarnya apa sih itu CI/CD? Terus yang kedua, mengapa kita tuh perlu pelajari atau perlu tahu tentang CI/CD? Terus yang ketiga, itu kayak apa sih tools-tools yang ada di internet, yang berbayar ataupun yang gratisan. Kita coba satu ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih itu CI/CD sebenarnya? Lebih gambaran CI/CD itu secara garis besar seperti ini. Nah, jadi CI/CD itu sebenarnya itu kayak satu flow di mana teman-teman itu buat CI/CD ini untuk mempermudah teman-teman mendeploy codingan teman-teman ke environment yang ada di suatu company. Seperti yang tadi dibilang sama Mbak Kholis, mempermudah deployment, terus lebih cepat kita tahu bug itu ada di mana dan sebagainya. Oke.
Terus CI/CD ini sebenarnya bisa dibilang kayak kalau bagi saya ini sangat-sangat perlu untuk proses pengembangan atau proses develop yang dibuat oleh suatu company. Kenapa? Ya itu tadi karena lebih gampang, gampang di apa namanya? Gampang untuk menemukan suatu bug. Terus juga kalau misal teman-teman nih kerja bareng gitu kan. Terus misal kerja bareng, terus kalau pada saat ada deployment, nah itu ketika misal ada misal ada satu tim itu ada yang satu sebagai reviewer. CI/CD ini teman-teman bisa saling bekerja sama untuk mengoreksi codingan kalian itu. Prosesnya seperti itu. Nah, ada namanya continuous integration, ada namanya continuous deployment. Nah, continuous integration itu apa? Nah, continuous integration itu lebih ke di mana teman-teman untuk set up proses untuk build sama testing gitu. Sebelum ke production. Sebelum ke production atau development gitu. Jadi di sini saya maksud dengan production development ini itu istilahnya seperti server. Kalau teman-teman server, nah itu di situ. Jadi kayak sebenarnya kalau CI/CD ini lebih ke gimana otomasi proses untuk ngerunning kita atau codingan kita belum di running server itu kan ada integration tuh. Nah di situ teman-teman misal nih ada yang pakai Java atau ada yang pakai C++. Jadi sebelum masuk ke server itu di build dulu yang namanya integration. Jadi di compile dulu. Nah setelah sudah selesai kita masuk ke CD tadi, continuous deployment. Nah continuous deployment itu kita run di atas server, tapi otomatis. Jadi kita mengotomasi untuk ngerunning si codingan tadi atau binary kita tadi ke dalam server. Nah, makanya dinamakan continuous deployment. Nah, kenapa pakai CI/CD ini sangat menguntungkan? Karena di suatu company itu pasti ada dua environment. Jadi istilahnya kalau itu ada dua server gitu. Yang satu itu untuk development, yang satu itu untuk production. Apa itu? Nah, di development ini teman-teman teman-teman running script teman-teman yang baru di coding untuk dites di development ini. Nah, jadi terserah tuh mau ada bug atau ada error, nah itu nggak apa-apa di. Nah, jadi di CI/CD itu nanti teman-teman setting kayak ada dua jalur. Nah, nanti ada misal jalur production itu manual. Gitu. Jadi kalau di development itu dia sudah untuk. Nah, jadi yang tadi sudah itu semua untuk testing intinya. Codingan yang ada di laptop teman-teman cobain di development secara pribadi. Nah, nanti ada beberapa company dia itu pakai 3 environment. Jadi environment ini tadi ya, kalau bahasa kasarnya itu server ya, istilahnya kalau saya bicara tentang environment berarti itu kayak server gitu ya. Development kita developer untuk testing. Nah, ada satu lagi environment namanya sebelum masuk ke production, itu namanya staging. Nah, di staging ini biasanya itu digunakan oleh ada namanya nanti tim QA ini dia tugasnya untuk ngetes codingan kita. Nah, jadi kita nih udah oke nih.
kita coding kan, udah selesai, udah bagus gitu kan. Nah, di development lancar nih. Nah, pindahlah ke staging. Nah, di staging, nah itu tim QA yang akan ngetes codingan kita gitu. Entah itu caranya kayak gimana, saya juga kurang paham, itu tim QA. Nah, nanti ketika mau bug, nah dia, nah ketika dia ngasih tahu ke kita, misal nih, kalau kita nggak menerapkan CI/CD, kalau kita deploy-nya manual, wah ini makan waktu dong, ya kan? Tim QA kasih masukan ke kita, woi bro, codingan lu salah nih, lu harus perbaiki. Nah, kan? Nah, sudah diperbaiki, misal kalau kita manual, ya kan? Kita coding, kita manual, kita tes di lokal, oke. Nah, terus uh, sebelum itu kita coba, terus habis itu kita uh, deploy di lokal pula, gitu kan? Nah, di lokal itu kan kita nggak tahu apa server apa laptopnya kondisinya kayak gimana kan. Nah, jadi ketika semua udah ditaruh di CI/CD, pas kita selesai istilahnya selesai apa namanya selesai develop, kita tinggal push ke istilahnya kayak repository. Nah, nanti repository yang nge-trigger si CI/CD udah otomatis tuh langsung otomatis deploy lagi ke development. Nah, gitu. Jadi sebenarnya prosesnya kayak gitu tuh. Makanya di sini CI/CD sangat sangat berguna banget. Nah, setelah sampai di develop stage, kemudian kita masuk ke environment production. Nah, ini itu nggak boleh sama sekali ada error. Dan yang berhak untuk akses langsung ke dalam production ini atau ke server production ini hanya sistem administrator atau tim DevOps biasanya. Gitu. Jadi itu tadi dari cerita development tadi itu dari lokal kita terus kita deploy ke terus environment yang development, setelah di development kita masuk ke staging, setelah di staging itu kita masuk ke production. Nah, itu semua otomatis tuh. Itu semua otomatis di handle si itulah gunanya si tadi tuh. Oh, Ben, ini pertanyaannya tuh kayak gimana? Atau nanti di terakhir, Mbak? Commute. Sepertinya di ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, nah itu CI/CD. Nah, tadi kenapa kita belajar CI/CD? Tadi kita apa namanya mengotomasi proses manual. Tadi misalnya lihat uh, dari laptop mau coba di dari server development kita coba ke staging development sudah oke, kita pindah ke stage dari stage satu orang it's okay. Misal kalau ada banyak orang ya kan melakukan development di waktu yang sama, terus prosesnya kayak gitu semua ya kan, nggak ke handle di satu tempat, nah, otomatis berantakan. Ya makanya dengan adanya CI/CD ini seperti yang tadi dibilang sama Mbak Holis, salah satunya menemukan bug proses development, nah itu tadi. Nah, makanya CI/CD tadi tuh bisa mempercepat proses development. Terus salah satu apa alasan lainnya juga demi keamanan production. Ya. Jadi biasanya yang setting atau yang setup production itu
tim DevOps atau tim SRE atau tim sysadmin. Jadi dalam istilahnya kayak dalam tools CI/CD itu ada bukan satu parameter apa ya, satu bagian yang dimana bagian itu berisikan kayak password. Nah, developer bisa mengerti misalkan di dalam CI/CD tim DevOps tadi. Maka kita mau deploy ke production, itu kita bisa melakukannya, tapi kita nggak bisa tahu kredit yang dipakai ini untuk akses si production. Nah, manfaat CI/CD itu tadi security kan. Kalau kita semua bisa ngakses production gitu kan, oh enak banget tuh. Data-data di production bisa bocor tuh. Nah, mungkin kita nggak sengaja simpan security kayak username, password gitu, yang production. Kalau kita nggak pakai CI/CD ya, ke dalam lokal kita gitu. Tiba-tiba kita lupa atau apa gitu, di-hack laptop kita, nah bisa jadi tuh password dan username-nya kecuri. Makanya dengan CI/CD ini juga security pun jadi terjamin atau terjaga gitulah. Terus ada juga tadi mendeteksi bug lebih awal tadi kan, terus kolaborasi tim lebih efisien juga. Terus kira-kira apa aja sih tools yang ada di internet itu yang bisa dipakai untuk CI/CD? Teman-teman bisa lihat ada namanya GitLab CI, itu ada yang berbayar, ada yang enggak. Nah itu Jenkins, itu gratisan, itu kita bangun sendiri di atas server kita. Ada namanya Cloud Build, itu punyanya Google, itu berbayar juga. Ada Circle CI, itu berbayar juga. Dan yang paling sering saya pakai itu sekarang GitHub Action, gitu. Terus apa ya lagi? Terus gimana sih cara mengimplementasikan CI/CD? Nah sebenarnya itu apa ya istilahnya? Kalau kita mau mengimplementasikan CI/CD, yang pertama itu logiknya, ya sama seperti ngoding lah. Karena CI/CD ini bisa dibilang ya agak-agak ngoding gitulah. Karena dia pakai bahasa apa ya istilahnya? Bukan bahasa sih, pakai struk data, pakai JSON file dan sejenisnya lah. Terus kayak abis itu setelah definisikan alurnya atau logiknya, kita bisa tentukan tuh gimana sih, kayak apa sih yang mau kita pakai. Itu semua tergantung dari cost dan kemampuan kita. Cost itu biaya ya, gitu. Dan setelah itu, setelah semua sudah ditentukan, logik sudah ditentukan, nah kemudian kita buat CI/CD-nya, buat script CI/CD-nya. Oke, mungkin nanti saya akan tampilkan sedikit untuk CI/CD yang ada sekarang. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat ya. Nah, ini contoh GitLab CI yang pernah saya buat. Kalau di sini teman-teman lihat itu ada namanya image ini. Nah, ini ada mungkin kita bisa belajar. Image ini itu sebenarnya apologinya pernah dengar. Nah, hampir semua CI/CD itu pasti pakai si Docker ini. Gitu. Sekarang mungkin saya sebutin namanya dulu. Kalau ada kita mungkin bisa belajar tentang Docker. Nah, kurang lebih struktur kayak CI/CD itu hampir semuanya sama ya, mirip-mirip seperti ini. Jadi bukan kayak Python atau Java atau C++, tapi lebih ke apa ya, kayak konfigurasi gitu. Seperti itu. Nah, kalau di sini nih ada namanya stage. Nah, ini kalau untuk CI GitLab CI tadi, ini kita definisin dulu nih stage-nya itu kayak gimana aja. Gitu.
Dan sini ada tahap-tahapnya. Nah, mungkin saya coba demo sedikit aja kali ya, eh, Mbak Kholis. Bolehkah? Iya, boleh Bang. Oke, maaf ya. Oh iya, teman-teman yang sudah ada pertanyaan bisa kirim ke chat. Ini berapa menit sih waktunya batasnya? Maaf. Oke. Nah, ini saya pakai GitHub Action. Oke. Ya, biar teman-teman tahu contoh apa. Sorry. Nah, ini. Teman-teman udah pernah pakai GitHub belum? Atau pernah baca-baca gitu? Kenapa? Kenapa? Oke. Yang lain selain Mas Arya? Kenapa? Pernah. Jangan-jangan kalian ini sudah ambil freelance ini. Kayak Pak dosen kalian dulu. Oke. Saya share lagi ya. Mana tadi? Nah, nah kalau kalau ini, nah, yang lebih GitHub Action itu sebenarnya CI/CD dari GitHub itu. Nah, enaknya pakai GitHub Action ini dia itu mana ya? Dia gratis 6 jam kalau nggak salah. Ada GitLab, ada GitLab CI itu gratisnya nggak banyak, cuma berapa menit doang. Tapi kalau GitHub Action ini dia itu dia itu kurang kalau nggak salah 6 jam itu. Nah, bentukannya kayak gimana GitHub Action ini kalau di dalam script? Nah, kayak gini nih. Di sini saya mendefinisikan step-step yang akan dilakukan oleh si GitHub Action ini untuk melakukan proses CI/CD. Nah, yang pertama di sini karena kebetulan saya pakai Google Cloud Platform. Nah, Google Cloud ini mungkin tips Abdul, itu layarnya belum tampil, Pak. ya screen-nya belum ini. belum ya? Belum. Kacau nih. Persen tadi udah deh. Udah kah? Belum ada Bang. Oh, alah. Tar. Ini kayaknya laptop saya yang error ini. Maaf. Di layarnya error. Ininya error pula lagi. Aduh, parah. Ntar ya, ibu-ibu, bapak-bapak, rohimakumullah. Tadi bisa ya padahal ya. Tadi bisa. Ntar ini di mana nih? Oh, sistem documents. Ntar ya teman-teman, maaf. Security in progress. Security in progress.
Wah, sabar, 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 sabar. Terus, ini udah. Iya, saya entah kenapa nggak bisa share screen semua nih. Coba ini aja deh. Entah kenapa nggak bisa share screen, nggak bisa share screen entire screen. Kalau ini kelihatan kan? Udah ada, Pak. Kelihatan. Ya udah, sip. Nah, ini CICD yang saya buat, yang CICD sederhana yang saya buat. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk ngedeploy aplikasi saya ke server. Gitu. Kebetulan server yang saya pakai saat ini itu ada di Google Cloud. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bisa belajar itu bareng-bareng lagi. Nah, di sini step-stepnya saya definisiin. Pertama yaitu autentikasi, yaitu ya sejenis masukin username dan password lah. Nah, kemudian ada aplikasi Docker yang saya pakai di sini. Nah, Dockernya pun itu butuh autentikasi. Nah, kemudian ada build di sini. Nah, di sini saya coba untuk build aplikasi saya dalam bentuk binary. Terus kemudian hasil build-nya saya simpan di suatu tempat yang ini. Dan kemudian dari situ, yang bagian sebelah sininya, nah ini saya deploy hasil binary saya ke dalam. Kurang lebih kalau setelah dijalankan seperti itu. Nah, ini ada step-stepnya nih. Running. Nah, ini sebenarnya saya mau running, cuma itu butuh waktu 12 menit. Nah, kalau misalnya saya running sekarang, takutnya nanti kita udah selesai deployment-nya, belum selesai gitu. Tapi ini di sini kita bisa lihat kayak kalau udah centang proses berhasil gitu. Nah, di sini tadi teman-teman kalau bisa lihat ada beberapa yang gagal semua. Ini berarti gagal prosesnya gitu, ada error. Nah, di sini. Jadi proses CI/CD atau tools CI/CD yang teman-teman pakai itu biasanya ada tampilan seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa tahu tuh prosesnya sampai di mana, terus error apa enggak. Ada namanya alerting, hasil misal kalau ini error atau sukses itu kita bisa tahu otomatis dari kayak bukan sosial media sih, kayak tahu Discord nggak sih teman-teman? Tahu. Discord. Nah, jadi kita bisa ngirim alertnya ini ke Discord gitu. Jadi misal teman-teman dengan timnya teman-teman itu lagi ngerjain sesuatu, terus komunikasinya lewat Discord. Nah, CI/CD bisa berintegrasi dengan kayak Discord, terus ada juga Slack. Nah, tujuannya apa? Ketika ada error atau warning, teman-teman bisa ngarahin message-nya atau alertnya itu ke Discord. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ketika ini running nih, terus dipantengin gitu sampai selesai. Misal prosesnya itu sampai sejam 2 jam.
mungkin kan kita pantengin terus duduk gitu kan. Mending kita ngelakuin yang lain. Nah, kita bisa integrasikan dengan si Discord tadi atau Slack channel tadi. Nah, ketika dia error atau ada warning, nah teman-teman bisa secara otomatis tahu tuh di mana errornya dan kenapa errornya gitu. Nah, lebih seperti ini untuk CI/CD-nya. Kalau dia udah running, kalau ini masih ada errornya, nah kalau dia udah sukses, nah itu dia bisa sampai gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada tambahan yang pernah dan penjelasan kurang, silakan mohon ditambahkan. Oke, saya kembali ke Mbak Kolis. Baik, terima kasih kepada Bang Abdul Haris Jafar atas pemaparan yang sangat komprehensif dan informatif ya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom chat ya. Udah ada yang ngirim belum, teman-teman? Atau mau tanya apa aja nggak apa-apa. Ya, atau mau tanya yang lain juga nggak apa-apa deh. Nah, tapi saya udah nikah ya, anak 2. Gitu Ya, aja. mumpung Mas Abang Jafar nih, Bang Iya, Haris. ya, apa aja terserah. Misalnya kita sharing session kan. Atau mau tanya, Bang, sekarang nih lebih banyak pakai apa? Python atau Java? Saja. Pokoknya apa aja tentang dunia kerja boleh. Asmara itu kayaknya jago. Aduh, takut dimarahin istrinya nanti. Ayo silakan. Poker, Pak. Oh siap. Boleh, boleh, boleh. Oke, ada nih dari Ananda Satria Maulana. Saya langsung jawab ya. Kesannya ini, nah tantangan dari CIC. Nah, kalau saya pribadi itu tantangannya lebih ke platform apa yang. Jadi lebih ke pertama, kita buat CICD kita harus lihat dulu nih di company kita ditugaskan ini terserah kita bisa atau kita harus ikuti yang ada di misal saya kerja di perusahaan A. Nah, di perusahaan ini dia pakai istilahnya platform misalnya dia udah pakai platform AWS gitu. AWS itu Amazon Web Services. Nah, itu cloud. Begitupun dengan Google, tadi sebut Google. Nah, itu juga cloud platform, AWS dan sekarang ngomongin dulu garis besarnya. Cloud Google dan AWS ini apa istilahnya? Cloud platform ya, seperti ada server, ada service, ada service ya, VM, masuk satu company itu udah pakai cloud platform AWS. Nah, kita disuruh nih buat CI/CD gitu kan. Nah, paling kita misal kalau kita belum pernah pakai AWS, ya otomatis kita harus belajar lagi gitu kan. Terus misal kita orang pertama yang buat CI/CD, oke? Nah, kalau kita pertama yang buat CI/CD, nah itu tentukan dulu. Kita harus survei kira-kira mana yang gratis
kan mana yang berbayar. Terus kita harus tanya kepada lead kita itu maunya yang kayak gimana. Nah, misal gampang dan murah itu kan. Nah, itu tantangannya. Jadi kayak kita harus riset, terus misal kalau kita nggak nemu, tapi kita nemu yang bagus menurut kita, nah kita harus bisa meyakinkan lead kita untuk apa namanya kayak yang kita alasan yang logis. Kurang lebih tangan yang lalu di company ya udah pakai. Nah, kalau kita belum pakai berarti. Tapi misalnya satu company dia belum pakai kita inisiator, nah kan tuh kayak bos terus dengan yang ada di pasaran gitu kan. Ini agak berat, maksudnya kayak bos maunya seperti ini, nah kan adanya seperti ini gitu. Maunya yang gratis tapi cepat gitu atau yang gratis lengkap, nah itu agak susah tuh. Itu perlu riset lagi tuh. Kurang lebih seperti itu kalau apa namanya untuk Anan ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah puaskah atau masih kurang? Kalau untuk tangan-tangannya ada hitungan tersendiri juga ya Pak, jadi harus mempelajari baru lagi ya Pak. Betul. Cepat-cepat lulus biar kita kerja bareng. Pak, terima kasih jawabannya. Yoi, Nas. Ini apa nih? Asyafani Hashim. Ini laki-laki apa perempuan? Oh, banyak kan nama ini. Panggil Pak Mas Asyafani ya, atau Hashim? Hashim aja ya. Boleh, Pak. Mas Hashim. Kita apa sih akan dapat membantu? Ini kalau saya pribadi, kalau kita udah mengalami kebocoran data, itu udah gitu. Jadi kayak dia cuma kayak apa ya? Kayak jalan yang disediakan oleh kita untuk si codingan ini masuk ke dalam server gitu. Nah, di itu sampai membersihkan CI/CD. Hubungannya CI/CD dengan Turing kalau di production kita udah setup CI/CD, kita nggak kan punya akses untuk deploy langsung ke production. Yang mana production itu kalau di company itu khusus hanya dipegang oleh tim infra. Kita developer hanya ke production tanpa harus tahu kredensial yang ada di production. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Mas Hashim? Sip, mantul. Ada lagi? Pak izin bertanya. Oke, Bos. Jadi kan rata-rata dari kami itu bukan rata-rata, emang semuanya itu semester 3 dan semester 1. Jadi kebanyakan dari kami itu masih bingung cara belajar program dan coding yang efektif itu bagaimana. Jadi saya meminta tips dan triknya dari Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Kalau dari saya, pertama itu, kalau saya dulu cari yang, apa ya istilahnya, dulu saya pernah sempat nyoba-nyoba juga kan. Dari dulu awal-awal belajar itu, saya belajar namanya C++ ya, kalau nggak salah ada ya. Bahasa yang sangat-sangat wow itu. Terus ada namanya Java juga kan. Nah, terus saya ketemu Python nih, gitu kan. Jadi saya itu dulunya coba beberapa bahasa, terus yang saya rasa paling enak, nah itu saya coba dalami gitu. Nah itu saya dapat Python gitu. Nah setelah kalian dapat yang enak, nah
Kalau untuk kalian mungkin apa ya, agak tricky kalau kalian ini. Maksudnya kayak di sisi lain kalian juga harus ngikutin kurikulum, benar kan? Tapi di sisi lain kalian juga kayak pengen kayak mungkin bukan membuat sesuatu, kayak pengen segera bisa membuat sesuatu kan? Nah, gitu. Mungkin kayak dari saya mungkin yang di kurikulum tetap diikuti. Tapi kalau kalian nyoba, ya kan, kalian coba pelajari yang kalian suka. Contoh nih, misal dirimu suka Python kan, nah pelajari tuh Python, kayak gimana bentukannya gitu kan. Terus kemudian habis itu uh, perbanyak membaca kalau menurut aku ya. Misal Python ini bisa digunakan di mana aja nih. Nah, contoh, Python bisa digunakan di machine learning, Python bisa digunakan di apa namanya web application, terus desktop application gitu. Nah itu dijajal semua. Nah nanti kalian kan, nanti ketemu tuh yang enak di mana. Contoh, misal setelah kalian belajar Python, kalian coba machine learning, kalian coba web application, kalian coba mobile application, terus coba desktop application, semua kalian coba. Nah, ternyata kalian suka, contoh kalian suka yang apa namanya machine learning, tuh mulai kerucut lagi tuh, pelajarilah machine learning gitu. Kalau kalian itu di kurikulum, kalian sesuai prosedur. Nah, kalau mungkin ada waktu kosong, kalau kalian minat, kalian coba dalami lagi yang kalian suka. Nah, contohnya, nah mungkin bisa tukar ide dengan teman-teman gitu kan. Kawan, baru kita diskusi yuk. Kalau enggak, kalian udah dapat nih, misal dapat Python, terus setelah belajar beberapa materi, ternyata machine learning. Nah, setelah suka machine learning, coba buat project kecil-kecilan. Entah itu apapun, buatlah project untuk diri kalian sendiri, untuk mengasah kemampuan kalian. Kalau kalian rajin terus kayak gitu selama masa kuliah, ya kan, insya Allah nanti pas lulus kalian tuh kayak, oh saya udah punya bekal nih, ya kan. Misal kalau mau langsung lanjut cari kerja, ketika di interview, kalian udah tahu, kalian spesifik. Nah itu kalau dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa namanya tadi? Muhammad Arya. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Nah, ada lagi dari Bang Rahman. Ya, uh, pertanyaannya berarti ini CI/CD bisa diterapkan pada bahasa pemrograman apapun. Saya tidak bisa menjamin kalau itu bahasa pemrograman apapun. Yang saya bisa jamin adalah selama tools CI/CD tersebut mendukung aplikasi tersebut, berarti dia masih bisa digunakan. Lagi ada namanya sekarang teknologi Docker. Kalau teman pernah baca tentang Docker, jadi kayak kemungkinan yang ditanyakan itu bisa terjadi kalau kita semua pakai Docker. Puaskah Mas Dimas? Puas, Pak. Puas, Bang. Oke. Ada lagi yang lain? Gimana teman-teman? Saya ada yang oh ya teman-teman jangan lupa nanti di SS di screenshot masing-masing ya buat nanti eh, mengikuti Zoom-nya ya. Nah, di screenshot masing-masing. Nilai tambahan. Ada, Pak. Nggak ada apa cuma dari panitianya minta. Oh gitu. Iya.
Keren sih kalian ini. Wih, banyak loh 33 orang, keren banget. Hebat, hebat, hebat. Antusias kalian hebat banget. Mantap, 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 mantap. Oh, bisa. Untuk Mas Yusuf, apakah CICD ini juga bisa mempermudah kolaborasi? Bisa saja. Contohnya misal di repo-nya kalian taruh apa ya? Selama semua itu bisa di-handle di repo, itu bisa aja sih. Bisa, bisa, bisa. Jadi istilahnya tuh kayak CI/CD itu sebenarnya bukan kayak spesifik bahasa pemrogram, itu kayak istilahnya kayak tadi saya bilang jalan untuk deployment dari laptop kita istilahnya ke laptop kita di kantor. Jadi kalau penerapannya gimana di UI UX, mungkin UI UX kan itu lebih, jadi mungkin desainnya itu bisa ditaruh di repo, terus ditaruh di satu repo dengan si front end-nya gitu kan. Jadi ketika ada update di UI UX-nya, nah kemudian si front end pun langsung apa namanya langsung tahu gitu kan. Tapi untuk UI UX secara maksudnya kayak untuk pipeline kayaknya saya belum nemu. Tapi untuk kolaborasi itu bisa. Jadi yang memanfaatkan CI/CD-nya itu si front end-nya. Gitu sih. Jadi CI/CD ini bisa front end, bisa back end. Bahkan bisa dulu sempat di company sebelumnya itu bahkan bisa CI/CD ini sampai deploy Android ke Play Store. Itu. Sama kalau gitu. Gimana Mas Yusuf? Cukup Pak. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan. Pak, berarti CI/CD itu kayak full stack gitu ya, Pak? Full dalam artian kayak gimana? Pengertian maksudnya atau ini hanya tuh untuk penghubung atau kayak Gimana, gimana, gimana? Ayo, nggak apa-apa. gimana tadi? Tadi kan katanya untuk kolaborasi berarti tool semacam Docker ya lebih tepatnya Pak buat ini Oh, buat menghubungkan apa? antara project gitu. Oh, mungkin maksudnya ini kali ya, apa namanya? Oh, penghubungan Eh, sebenarnya. eh, kayak buat misalnya dari front end itu buat ngehubungin ke back end-nya gitu. Jadi ininya tuh ditaruh di GitHub gitu. Jadi buat Oh, tim gitu. oh iya iya. Jadi gini, untuk front end dan back end, kalau sudah penerapan CI/CD itu mereka akan punya CI/CD yang berbeda. Oke. Yang satu untuk back end, yang satu untuk front end. Nah, jadi CI/CD ini kan tadi untuk deployment codingan kita kan. Nah, jadi kalau codingan kita itu back end, nah jadi dia akan nge-deploy khusus di back end. Begitupun dengan front end. Tuh. Jadi kalau misal teman-teman apa namanya deploy ngoding ngoding back end sama front end-nya beda, nah itu berarti CI/CD kalian pasti akan berbeda. Kecuali kalian full stack, nah itu berarti CI/CD kalian satu doang. Full stack itu kalian ngoding dari back end sampai front end. Ada lagi?
Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Apa sudah tidak ada? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan dari teman-teman mahasiswa. Silakan untuk teman-teman. tanya bebas aja ya, karena pembicara ini lumayan, dia sudah berpengalaman banyak gitu ya di dunia industri gitu. Kan cuma jalan-jalan doang, nggak terlalu banyak. Tapi ya Silakan ditanyakan. kita sharing-sharing aja lah. Mm. Ilmu saya nggak sebanyak ilmu Pak Heru. Jadi memang mungkin teman-teman di sini tuh masih agak kesulitan memahami CI/CD, karena memang dalam memahami CI/CD ini kan kita butuh banyak banget pengetahuan dulu ya. Misalnya kayak penguasaan sistem operasi dan lain-lain gitu ya. Base scripting gitu. Mungkin di sini juga mungkin nggak tahu ya apa di sistem operasinya sudah belajar base scripting atau belum gitu. Karena memang kan ada banyak banget yang harus. Jadi sebenarnya tujuan, betul kata Pak Heru, cuma kalau tujuan saya sebenarnya saya ingin kasih lihat ke teman-teman loh. Betul. Kalau di apa namanya di dunia kerja itu kita butuh CI/CD juga gitu. Betul. Nanti ada beberapa kayak mungkin insya Allah kalau kita bisa bertemu lagi, apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang belum pernah teman-teman dengar, mungkin kita akan bahas kayak Docker, terus ada namanya cloud platform, gitu-gitu. Jadi teman-teman belajar sekarang yang ngikuti kurikulum oke ya kan, tentang programan, terus logic, terus apa ya, saya lupa. Itulah. Nah, di sela-sela itu teman-teman kalau ngikut yang seperti ini, nah gunanya itu kayak tadi tuh teman-teman tahu nih, walaupun nggak harus, jadi teman-teman ngikut ini tuh nggak perlu kayak saya harus bisa ini, Betul. nggak perlu. Yang penting tahu aja dulu bentukannya kayak gimana gitu. Jadi kayak misal suatu saat nanti atau tiba-tiba ada yang manggil kerjakan terus ngobrol tentang CI/CD, kalian sudah ada gambaran, itu tujuannya. Bukan kalau kalian langsung terjun, itu enggak. Kalian sudah ada Ya. gambaran. Karena kan kalian tahu konsepnya aja dulu deh. CI/CD itu untuk apa? Itu aja dulu. Nggak perlu sampai, kalau sekarang nggak perlu sampai bisa sampai deploy ke production. Sampai Itu hands nggak on perlu. ya. Tapi kalau misal kalian mau coba, itu lebih bagus lagi. Tapi kayak tujuan workshop ini sebenarnya kan saya ingin memberitahu kalian kalau ini loh, ada namanya makhluk CI/CD ini yang sekarang itu entah kalian back end, front end, data engineer, machine learning, pasti harus berkutat dengan CI/CD ini. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Terserah teman-teman, nanya apa aja, jangan malu-malu. Ya, Kalau kalian silakan. ketemu kayak makhluk-makhluk seperti saya begini, silakan ditanya. Ini kan Bang Heru teman-temannya kan banyak nih, nanti dipanggil. Tanya aja. Biar kalian ada gambaran gitu dunia kerja kayak gimana gitu. Iya, betul. Jadi Karena tujuan saya dulu saya tuh jujur nggak tahu dunia kerja itu kayak gimana. Tuh, jadi kayak sekarang misal sudah ada AI gitu kan. Terus sudah ada lagi namanya apa namanya? Kalau kalian nanti baca-baca lagi ada namanya istilahnya. Kalau server kalian pernah dengar kan? Nah, ada lagi istilahnya serverless gitu-gitu. Iya. Atau mungkin kalian pernah dengar sesuatu, penasaran, mungkin saya bisa bantu jawab, mungkin ya, karena saya juga bukan Tuhan. Gitu. Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? silakan buat yang mau bertanya-tanya. Jadi memang Iya, santai aja, santai. Saya bukan dosen, jadi tidak akan mengaruhi nilai. Betul. Pak, Oi, kalau di multi platform itu yang
pakai Flutter itu apa pakai CSID juga? Bisa, ya bisa, bisa. Apapun itu. Selama dia bisa didokerin atau enggak, selama si CI/CD itu ngedukung bahasa pemrograman tersebut, bisa. Tapi sejauh ini saya lihat eh, semuanya apa namanya, beberapa kayak GitHub Action tuh kayaknya support sama si Flutter itu. Udah pakai ini ya, Flutter ya? Di kurikulum sih belum, Pak. Tapi Ini udah pernah. belajar belajar sendiri, Pak. Oh, keren itu. Kalau Flutter tuh bagusnya itu, kamu sekali bikin, sekali deploy itu bisa di dua platform. Misal di iOS sama si Android. Tuh. Terus kalau untuk Flutter sendiri, kalau di LinkedIn saya jarang lihat lokernya sih. Kebanyakan React, React.js, sama Next.js, Vue.js. Nah itu kebanyakan sekarang. Yang sekarang ya, gitu. Tapi itu semua juga tergantung use case. Pokoknya TypeScript lah kalau front end yang perlu kalian. Kalau kalian mau fokus ke front end, kayaknya itu TypeScript tuh. Entah itu Vue.js, React, gitu. Karena banyak di Locker itu, kalau front end tuh mintanya React, terus Vue.js. Sekarang sudah jarang lihat kayak Locker front end Angular gitu, udah jarang. Gitu. Flutter ada tapi jarang lihat. Banyakkan JavaScript ya dulu ya. Iya, banyak. Sekarang banyak kali bang. Kalau buka di LinkedIn tuh, apalagi kalau company luar kan, itu tuh TypeScript code. Kalau backend Golang paling paling banyak sekarang. Gitu. Tapi di sini apa ya, teman-teman bahasa pemrograman apapun itu, kalau teman-teman paham logic dan use case-nya, itu nggak jadi masalah bahasa pemrograman itu. Karena misal kalau udah kuasai satu, nanti insya Allah yang lain tuh agak mudah. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ikuti yang ada di kurikulum, cari yang kalian suka, ya kan, dapat yang kalian suka, di sela-sela waktu kalian, kalau sempat, pelajari itu. Kira-kira butuh berapa tahun, Pak, buat jadi kayak ahli di suatu bidang di pemrograman, Pak? Itu saya tidak bisa bilang itu harus berapa tahun, itu tergantung dari orang. Misal, contoh, kamu rela mengorbankan waktu kamu, orang lain pada hahihi dengan cem-cemannya, gonceng-goncengan kan, nah kamu fokus ke ngoding gitu. Ya, kayaknya setahun 2 tahun kamu udah bisa ambil Nah, project cerita gitu. sedikit mungkin tentang teman saya ini ya. Kita ketemu di 2016 terus berpisah juga di 2016 ya dulu ya. Yoi, enggak sih, lebih tepatnya ada kita ketemu, cuma beda Ya, beda tempat aja. Nah, ketemunya udah yang alasan lain lah. iya, Jadi kalau bicara tentang sampai di waktu seperti apa kita baru menjadi profesional itu tergantung dari kemampuan diri sendiri sih. Mau meluangkan waktu seberapa besar gitu untuk iya, belajar. Kalau Abdul sendiri ini karena ini bukan cuma teman saya tapi juga adik saya sendiri ya iya, waktu itu gitu ya. Nah, di saat itu dia belajar dari pagi sampai tengah malam. Itu saya benar-benar ngeliat dari pagi banget selesai sholat subuh sampai tengah malam banget dia baru. Karena memang Abdul ini harus mengejar ketertinggalan gitu ya. Waktu itu iya ya. betul waktu Karena iya, dia tidak dari informatika, dia basicnya itu dari matematika murni. Jadi memang gapnya gede banget. Sementara dia masuk di perusahaan IT waktu itu ya, data bot ya. iya. Dan itu memang kayak, mohon maaf kayak apa namanya, pendidikan di kami di timur itu memang agak beda dengan, khususnya saya di Papua itu memang agak beda dengan di suasana di Pulau Jawa itu agak beda sekali. Karena Mm. waktu datang ke UGM waktu itu kan, jadi kayak
suasana kompetitifnya itu dapet banget, sumpah. Masya Allah. Kalau di sana kan kita, kalau di tempat itu kan masih datang ke kampus, masih santai-santai, hahihi, gitu. Kayak nggak ngerasa buat kayak kuliah kuliah aja gitu. Nah, tapi datang ke sini kayak, langsung kayak mata terbuka gitu kan, mulai kejar ketertinggalan. Nah, jujur kalau cerita pengalaman dikit, yang tadi kata Pak Hero itu betul. Saya memang kayak banyak, bukan banyak sih, kayak banyak sekali ketinggalan yang harus saya kejar waktu saya masuk ke dunia kerja itu. Nah, di situ saya pernah, eh, waktu itu challenge dari lead saya itu, karena waktu itu saya sebagai infrastruktur engineer, jadi gimana caranya apa yang saya install itu semuanya sukses gitu. Itu saya 3 hari tidak tidur untuk buat seperti itu kan. Tapi alhamdulillah sukses gitu. Nah di sisi lain, karena memang saya ini memang masuk ke dunia itu pengennya itu kan ngoding bukan infrastruktur. Jadi di sela-sela waktu apa namanya waktu istirahat itu otodidak itu kan belajar. Nah sampai ada bos tuh kayak tegur gitu kan, kamu tuh nggak main game. Itu teman-teman pada main game, masa kamu nggak main game? Nggak Pak, saya mau lanjutin ini. Sampai gitu. Ya itu karena memang bukan karena apa ya, bukan karena apa ya, saya jadi kerja itu bukan karena kerja, tapi kayak hobi yang dibayar. Nah itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih merasakan itu. Jadi kadang kalau, makanya kadang juga ya itu yang kurang bagusnya itu kalau sudah nikah itu kadang sampai apa ya, lalai gitu. Saking fokusnya nih, kadang sampai malam lupa, ada anak dan istri. Gitu. Itu yang kurang bagusnya. Itu tadi karena kita ngerjain hobi tapi kita dibayar gitu. Jadi kalau selama ini yang saya rasakan kayak tekanan ada dari bos, tapi kayak biasa aja gitu. Gitu. Tuh, kayak misalnya salah, ya saya kayak rasanya tuh kayak saya dimarah karena bukan kerjaan tapi karena salah di codingan aja gitu. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tadi pertanyaannya berapa tahun, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung dari caramu mengejar, tergantung dari caramu fokus untuk belajar. Gitu. Kayak saya bilang, kalau kamu rela mengorbankan waktu di saat teman-teman lain masih hahihi gitu kan, naik motor, mencengan, kamu di depan laptop, setahun 2 tahun saya yakin kamu pasti sudah bisa, insya Allah sudah bisa ngambil freelance. Gitu. Betul sekali. Mungkin mereka nanti akan tumbuh dari sini ya. Iya, jadi kayak Dari workshop-workshop seperti ini gitu. jadi kayak zaman sekarang tuh kalian tidak perlu kayak misalnya kayak apa ya, harus bisa semua, enggak. Pokoknya satu aja khusus itu bisa. Misal kalau kalian berani coba, contoh nih, misal kalian sudah semester 3, 4, terus kalian rasa kuliah kalian sudah agak longgar. Coba aja apply freelance. Tapi dengan catatan, kalian tuh yang seperti saya bilang tadi kan, kalian sudah punya project-project kecil yang kalian siap untuk show off. Gitu. Ketika kalian dipanggil interview, kalian tinggal bilang, nih saya udah pernah buat ini, khususnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, codingannya pakai bahasa seperti ini. Gitu. Makanya banyak contoh teman-teman saya yang di UGM itu, mereka dari semester 5 udah proyekan sampai lupa kalau mereka tuh kuliah. Akhirnya semester 10 baru wisuda. Tapi jangan salah, setelah lulus mereka udah dipakai di company seperti Grab, Gojek, Traveloka gitu. Itu juga ada sales stock, terus ada databot juga kan. Iya, gitu. Seperti itu. Ini ada banyak pertanyaan dulu. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, banyak pertanyaan gitu. Banyak pertanyaan. Sip.
Mas Dimas Fatur Rahman. Kenapa yang ya Bang bahasa pemrograman Python itu sering jadiin bahan meme? Soalnya saya kan belum coba Python. Memangnya ada apa dengan Python? Eh, Kalau ini saya baru tahu loh, serius. Jadi kayaknya kalau untuk ini saya nggak bisa jawab karena saya juga baru tahu dari gitu. Terus yang kedua, maaf ya Mas Dimas, kayaknya untuk ini saya belum bisa jawab. Siti Malika ini perempuan kan? Perempuan, perempuan. Oh, perempuan. Mbak Siti, Bang Jafar, terkait pengalaman nih, kira-kira dulu Abang pas pertama kali terjun ke dunia IT, yang dipelajari selain di akademi kampus, terus menurut Abang nih untuk mahasiswa semester awal kayak kita, apa yang kita harus pelajari, dalami tentang dunia IT? Nah, untuk Mbak Siti, sebenarnya karena saya dari matematik, jadi ilmu yang dipakai itu secara teoretikal paling cuma cara berpikir aja sih logiknya gitu. Terus untuk kayak semester awal gitu, kira-kira apa yang harus kita pelajari dalami di dunia itu? Kalau pelajari dan dalami untuk apa ya? Untuk kalian itu kayaknya untuk saat ini mungkin lebih ke ini sih, cari tahu. Contoh, pertama kalian harus tahu nih kalian masuk jurusan IT untuk apa dulu nih, ya kan? Setelah udah tahu tuh, misal contoh di dunia setelah itu, uh, setelah kalian udah tahu kalian masuk IT itu karena apa, terus kalian coba tuh cari-cari informasi tuh lebih ke kira-kira uh, setelah lulus ini bisa kemana aja gitu, atau enggak di IT itu bidangnya itu apa aja gitu. Kan banyak banyak sekali bidang, kalau saya sebutkan satu-satu mungkin tidak cukup. Saya sebutkan yang biasa aja ya, yang biasa dipakai, yang biasa sering didengar di company. Contoh kayak machine learning, terus tadi back end engineer, terus ada tadi front end engineer, sama yang sekarang lagi hype itu DevOps. Nah ini, empat ini kalian coba cari-cari aja dulu, ya kan? Pelajari, bukan pelajari kayak harus jadi kayak mereka, enggak. Pahami empat rules ini ngapain aja sih, ya kan? Nah, setelah kalian pahami nih empat roles ini, nah kira-kira kalian senang yang mana? Atau kira-kira kalian cocok di mana? Nah, setelah itu baru mulai pelan-pelan yang seperti saya bilang tadi, kejar di luar waktu kuliah gitu. Contoh misal tadi Mas Arya, dia ternyata suka Python. Nah, jadi di luar jam kuliah dia coba pelajari Python. Terus habis itu dia cari-cari Python itu bisa dipakai untuk apa aja sih? Oh, ternyata ada banyak, ada machine learning, ada automation, ada statistik, ada back end, ada front end juga pun ada. Akhirnya setelah dia pelajari, dia coba-coba, ternyata dia lebih senang di machine learning. Ya udah dia mulai uh, memperdalam machine learning. Nah, di sela-sela dia memperdalam machine learning, dia coba untuk buat project-project kecil. Nah, dari project kecil ini, nanti kemungkinan kalau dia semakin serius, dia bisa buat satu project yang besar. Di project besar ini, digabung dengan project-project kecil, itu dia bisa kombinasikan dengan semua itu untuk present ke, misal kalau dia, daftar loker. Itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Untuk siapa tadi? Mbak Siti. Terus ada lagi nih. Oh, banyak ya. Muhammad. Tapi saya senang loh. Ini pertama kalinya buat diskusi gini banyak yang nanya. Dan pertanyaannya itu bukan asal nanya, tapi berbobot. Yang kedua Muhammad Devani. Kita kan masih pada semester 1 dan semester 3. Jadi nanti bakal magang dan masuki dunia kerja. Nah, minimal harus menguasai apa dulu untuk jadi back-end dev atau back-end engineer. Tadi, kalau dari saya pribadi, yang penting kalian pahami dulu back-end dev itu apa, back-end engineer itu apa, terus kuasai satu pemrograman yang kalian bisa, yang kalian suka, kalian tolong kuasai.
Terus ketiga itu tolong kayak latih logik kalian. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak. Logik kalian dilatih. Nah, gimana cara latih logik kalian? Nah, ketika kalian udah dapat bahasa pemrograman yang kalian suka, nah kalian bisa coba menyelesaikan masalah-masalah yang kalian anggap bisa diselesaikan dengan codingan. Nah, pakai pakai apa codingan yang kalian pahami untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi apapun itu entah front end, back end, apapun itu tadi pelajari itu apa dulu, back end itu apa, DevOps itu apa, front end itu apa, pelajari. Setelah itu baru ya Pak, pelajari codingan yang kalian suka, yang mungkin berkaitan dengan minat yang kalian suka. Nah setelah itu baru mulai buat project kecil-kecil gitu. Terus ada lagi seiring dengan dari M. Raihan. Seiring dengan semakin besarnya aplikasi, fitur CI/CD bisa membantu mengurangi kompleks dan meningkatkan efisiensi. Apakah bisa tanpa menggunakan CI/CD sama sekali? Dan apakah ada metode yang lebih dari CI/CD? Kalau sepengalaman saya saat ini yang paling bagus CI/CD. Bisa kita pakai tanpa CI/CD, tapi itu akan lebih ribet kalau timnya besar. Dan tadi, kalau kalian mau deploy ke production, susah, ribet. Contoh, kalian tidak pakai CI/CD, kalian deploy-nya manual. Oke, kalian harus hubungi sysadmin. Nah, karena hanya sysadmin atau sistem administrator atau infrastruktur engineer yang bisa mengakses si server production. It's okay kalau kalau infrastruktur engineer itu lagi lowong. Nah, misal kalau dia lagi nge-handle request juga, misal kalau ada isu juga. Nah, kalian harus nungguin dia sementara fitur ini kalian harus launching 30 menit lagi. Gitu. Makanya di sini CI/CD sangat berperan, sangat-sangat bermanfaat. Seperti itu. Bang, mohon sarannya dalam mempelajari suatu bahasa pemrograman, itu enaknya langsung fokus dalam satu bahasa, apa menyebar ke bahasa lain? Karena memang jika kita ikuti alur kurikulum itu, Pak, ini Bang, curhat ini Bang. Di perkuliahan satu semester aja langsung ganti bahasa, yang mana menghambat kefokusan dalam belajar satu bahasa. Oke, begini. Kalau untuk saya pribadi, tadi saya sudah sempat ngomong, ikuti aja dulu yang ada di kurikulum. Nah, di sela-sela waktu kalian, coba kalian cari yang kalian suka. Nah, kurikulum, karena kalian itu kuliah, ya kan, terus kalian juga harus ngikut apa yang ada di perkuliahan. Jadi, kalau saran saya, ikuti aja dulu yang ada di perkuliahan. Terus, kalau ada waktu-waktu kosong, kalian coba dalami apa yang kalian suka. Gitu. Karena ketika di dunia kerja, kayak hanya beberapa persen aja yang dipakai di dunia, hanya beberapa persen aja yang dipakai dari perkuliahan. Dalam artian, kuliah kan hanya mengajarkan teori dan segala macam. Yang menentukan kita berkembang apa enggaknya itu semuanya dari kita gitu. Jadi kan kuliah udah kasih nih, ada beberapa macam bahasa pemrograman. Nah, dari kitanya yang harus milih tuh, sukanya di mana gitu. Kan di perkuliahan itu kayak mereka nggak nyuruh kalian harus bisa semua, enggak. Mereka cuma kasih, nih loh, nih loh, nih loh. Gitu. Dari kita coba untuk seleksi mana yang kita suka. Nah, itu yang kita dalami dengan cara tadi. Kalau ada waktu kosong, nah silakan di-explore lagi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang puas dengan jawaban saya? Monggo. Ini sampai jam berapa sih, Mbak Kholis? Berapa menit lagi? Maksimal sampai jam 3 ya, Pak. Jadi, teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Belum capek kan, Bang? Aman. Izin bertanya lagi, Bang. Oh ya, gas. Yoi. Apa itu? Jadi sebenarnya ketika nanti kita masuk ke dunia kerja itu sebagai lulusan baru, lebih penting skill atau IPK kita, Bang?
Perusahaan. Ini lagi-lagi tekanan perusahaan. Jadi ada beberapa company dia harus melihat IPK. Itu ada. Tapi ada yang namanya pengalaman tadi. Makanya tadi saya katakan, kalau bisa kalian walaupun nggak ngambil freelance, kalian coba buat project-project kecil di waktu kosong kalian. Karena ketika kalian nanti interview, kalian udah ada yang bisa kalian, karena udah ada yang bisa kalian show off. Kalian ditanya interview, lulusan berapa tahun, kamu udah buat apa aja, ya, kamu bisa tunjukin. Nih saya sudah buat ini. Ada di kitab saya, ada di ini, ada di ini, ada di ini. Nah, gitu. Memang ada beberapa yang IPK, tapi biasanya kebanyakan itu kalau fresh graduate lebih ke ini sih. Apa ya kalau fresh graduate itu ya? Kayaknya pengalaman juga deh kayak, tapi kayak apa ya? Oh ini kalau di fresh graduate itu biasa kayak cara berpikir kalian menyelesaikan masalah. Nah itu bisa dibantu dengan kalian tadi, project-project kecil kalian tadi. Tuh. Ada waktu kosong buat project kecil. Apalagi kalau ada grup-grup kayak gini kan. Siapa tahu nanti kalian-kalian ini bisa satu tim untuk ngerjain freelance gitu kan. Tahu. Tuh ada lagi. Puas Mas Arya? Oke. Puas, Bang. Oke, nice. Gimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau Pak Heru mau menambahkan? Bang, saya mau bertanya, Oke, gas. yang tadi tuh kata Abang tuh, yang diceritain sama Pak Heru tuh, yang dari subuh sampai tengah malam itu coding tuh. Nah, itu tuh apa sih yang bikin Abang tuh kayak tahan banget gitu buat nge-coding tuh? Kalau saya kan Challenge. biasa biasa tuh kalau nge-coding tuh rada apa ya? Jadi kalau misalkan itu tuh kayak nge-stuck gitu tuh. Jadi Oh, pengen belajar lanjut lagi tuh kayak ini terus gak tahu juga gitu, pengen ngapain-ngapain gitu tuh. oh iya iya siap-siap. Kalau saya pribadi itu karena challenge itu sih kayak karena waktu itu memang suka dan senang sekali dengan itu bukan coding sih lebih ke apa namanya setup Infra ya, infrastruktur. Iya infra. setup infra. Cuma itu kan challenge banget kan. Pertama karena saya waktu itu senang banget. Saya nggak punya skill apa-apa, ya kan? Tapi mereka mau nerima saya untuk kerja. Nah di situ saya harus buktikan tuh kalau saya bisa gitu kan. Terus entah kenapa kayak ketika dapat error tuh kayak nggak berhenti untuk nyari ini sih gimana sih solusinya tuh. Padahal waktu itu zaman itu bahasa Inggrisnya masih belum terlalu seperti sekarang ya. Jadi kalau dapat solusi di Stack Overflow itu pakai insting aja itu translate-nya. Mana waktu zaman itu Google Google Translate-nya masih belum terlalu bagus kan? Itu. Jadi kayak challenge terus kayak apa ya? Memang kayak dari dulu tuh kayak seneng banget gitu ngulik, seneng banget. Sampai sekarang pun itu masih masih sama, masih senang. Itu. Kalau saya tambahkan sedikit mungkin ini ya waktu itu Abdul tuh harus mengejar ketertinggalan yang jauh banget, gapnya tuh jauh banget dengan teman-teman yang lain. Jadi Betul, dia betul. sama mentornya itu sering dikasih tantangan gitu ya. Iya, betul. Kalian juga begitu harusnya ketika misal kita ngasih tugas gitu ya, itu anggap aja itu sebagai tantangan yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak menganggap itu cuma sebagai nilai aja itu sebenarnya kurang banget. Kalau misalnya cuma dinilai misalnya menjawab tantangan itu untuk dinilai aja tuh cukup tidak cukup menurutku. Tapi untuk diri sendiri nih udah dapat apa gitu sebenarnya. Udah dapat Iya, apa dari tantangan itu. Kan setiap tantangan itu kan kita ngejar sesuatu kan. iya.
Itu challenge, lebih ke challenge. Mm-mm. Dan itu Kalau kalau misal kalau bukan di dunia kerja, contoh kayak ada kayak challenge kayak kemarin itu, saya belajar bahasa pemrograman baru. Jadi kayak hanya bahasa pemrogramannya ternyata oke nih. Ya udah saya men-challenge diri saya harus bisa ini dalam kurun waktu berapa minggu, dan setelah beberapa minggu itu saya harus bisa buat sesuatu. Itu yang buat semangat. Karena memang suka, kayak suka. Memang dari kecil itu kayak pengen jadi ini gitu. Dan banyak ya suka challenge juga sih sebenarnya. Itu juga sih. Banyak lah. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? mungkin ya mengikuti workshop-workshop mungkin yang dari sisi lain itu juga penting banget gitu. Tidak hanya melihat sebagai dalam bangku saja gitu ya, tapi juga persiapkan diri untuk masuk gitu. Kalau memang masuk ke ranah industri harusnya kalian tidak men-challenge dengan kampus aja gitu, tapi bagaimana Ya, setuju. kalian challenge yang lebih besar lagi di luar gitu. Kalau dari saya mungkin cuma adaptasi lewat ini. Makanya saya menghadirkan NIC ini adalah menghubungkan mahasiswa di kampus dengan dunia itu sebenarnya ya. Cuma mungkin tahun terakhir ini di awal-awal saya bentuk ini mungkin kita agak sedikit saya juga terbebani dengan ini dulu. Jadi dengan pekerjaan gitu ya. Jadi waktu itu belum terlalu ini. Mungkin dengan kick off-nya hari ini mungkin saya akan mengundang circle-circle yang dulu gitu. Iya, betul, betul, betul. Circle-circle yang dulu gitu untuk ngasih insight jangan sudah berpuas dengan nilai A, B, C yang ada di kelas itu, tapi bagaimana kalian menemukan gitu ya, menemukan taste kalian sendiri gitu. Jadi ada mungkin yang mau ke mobile development, maka targetlah di mobile development dari sekarang gitu. Iya, setuju, setuju, Terus setuju. ada langkah-langkah awalnya juga sudah saya antar game segala macam, diikutin aja gitu ya. Iya, Kalian yang menentukan path kalian sendiri dan seharusnya tidak dosen-dosen yang ada di kampus gitu. iya, betul, Pun betul. itu cuma semacam jembatan aja kalau kalau Eh, saya ya. Saya adalah sebagai jembatan aja. Mentor kalian mungkin bisa di dunia industri mungkin seperti Abdul gitu ya. betul. Itu akan men-challenge kalian, mereka akan siap men-challenge kalian. Jadi kalau misalnya dari semasa kuliah kalian itu tidak cukup kuat untuk endurance, nggak ada endurance untuk apa ya? Untuk belajar hal baru tuh kayaknya akan susah banget masuk di dunia industri gitu. Karena dunia industri Iya, cepet betul. banget ya, cepet banget dan Cepat tuh berubah. ya butuh butuh memang keinginan untuk men-challenge diri itu setiap hari gitu kan. Iya, bisa dibilang tuh apa ya? Sampai saat ini pun saya masih belajar terus. Hampir tiap hari. Bukan hampir Betul. tiap hari belajar. Jadi dulu saya yang dulunya nggak suka membaca, sekarang tiap hari itu pasti membaca. Ada aja yang dibaca. Entah itu komik atau apa, artikel, Mm-mm. ada aja yang dibaca. Serius. Mm-mm. Dan Jogja waktu itu memang sangat mendukung kita ya Dul, di mana semua orang di warung pun tuh pada belajar semua gitu. Iya, yang paling oke tuh di parkiran belajar coba. Kita di parkiran Astagfirullahaladzim. pun tuh belajar gitu ya. Belajar parkiran, astaga. Wah, Nah keren makanya banget. nih mungkin mahasiswa tuh udah tahu tuh kenapa sebenarnya saya mendirikan NIC itu adalah untuk setidaknya memediasi teman-teman untuk melakukan pembelajaran. Memang sekarang ini kita punya keterbatasan banget ya. Kita tidak punya ruangan. Abdul, kita tidak punya ruangan di kampus untuk kita ketemu belajar itu kita sangat terbatas ya. Tapi kalau kita terus mengeluh itu kita tidak akan maju gitu. Jadi Iya, bagaimana setuju. kita memanfaatkan ruang yang ada ini. Dan mungkin Hmm. di seri-series apa
yang acaranya kita sebut Nexus ini mungkin akan memberikan insight ke mahasiswa untuk memacu mereka untuk menemukan segera secepat mungkin menemukan jati diri gitu agar nanti Mm-mm. full lebih siap gitu. Di kampus itu bukan cuma tempat untuk belajar tapi juga menemukan koneksi, teman-teman. Mm-mm. Koneksi itu penting. Kalian tidak ada gunanya untuk saling iri nilainya ini tinggi, nilainya tinggi. Bukan itu gitu, tapi bagaimana kalian Mm. berkolaborasi sedini mungkin untuk maju gitu, untuk maju. Jadi pikiran kalian itu Ya, maju bukan untuk saling menjatuhkan gitu kan. Seperti iya itu. betul. Lagian ngapain juga sering menjatuhkan Iya, karena nanti nilai. akan ketemu seperti kayak gini nih. Someday kalian duduk seperti saya, mungkin ada beberapa juga yang duduk seperti Abdul gitu ya. Kemudian ketemu lagi di masa yang berbeda. Itu kan indah gitu ya endingnya tuh. Cuma saya sama Abdul Ya. ini bertukar ya kita Abdul ya. Saya dari industri, kemudian masuk jadi akademik, kemudian kamu dari akademik. Iya, nggak nyangka loh bang. Mm. Hmm, Jadi memang gitu. bertukar tempat gitu. Ya. Seperti itu. Mungkin Dan- mungkin setelah ada lagi. jadi kalau misalnya di kelas tuh kayak ada banyak banget pengenalan bahasa pemrograman A, B, C. eh Menurutku ya tidak ada programmer yang belajar satu bahasa. Ya nggak sih, Dul? Iya, makanya tadi saya Benar-benar bilang, belajar satu bahasa. Karena platform itu pun, platform baru, ketika iya, platform baru lahir, pasti ada bahasa pemrograman baru lahir gitu. iya. Kayak Dan sekarang pun, kalau bisa dibilang yang saya pakai, yang paling sering kan Python, terus terakhir itu ada namanya Scala, saya mengembangkan platform saya sendiri pakai Rust. pakai Kemudian sebelumnya itu sempat jadi backend engineer pakai Golang. Terus sempat juga pakai Java untuk ada project gitu, dan sempat jadi front end dadakan waktu itu pakai React. Jadi makanya zaman dulu kayak kenapa orang pakai banyak bahasa pemrograman? Ternyata itu alasannya. uh, uh, jadi Bisnisnya berbeda, kebutuhannya berbeda, betul. kadang bahasa pemrograman dipakai harus berbeda. Mm, Contoh, kenapa pakai Python? Itu gampang untuk buat eh, istilahnya kayak simulasi untuk dipresentasikan ke klien cepat. Terus kenapa kita pakai Java? Kenapa kita pakai Scala untuk data processing? Karena dia lebih stabil ketika udah ngeproses data yang jumlahnya lebih dari 1 terabyte. Terus kenapa kita pakai Golang dan Rust untuk backend? Karena mereka saat ngehandle, mereka udah belajar paralel belum? belum. Oh, ada namanya di codingan tuh paralel. Nah, paralel itu tujuannya untuk running something Hmm, di untuk running beberapa task di waktu berbarengan. Nah, untuk Golang dan Rust itu eh, menurut beberapa pendapat itu bagus untuk menghandle paralel atau multitasking. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian bisa, ya nggak harus pahami semua secara mendalam, nggak. Yang penting pahami satu aja yang secara mendalam. Jadi kalau kalian bisa kayak icip-icip semua, ya kalian bisa suatu saat kalian kerja kalian tahu, oh ternyata kasus ini kayaknya lebih pas pakai ini, gitu. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin belum terasa ya karena ini mau pakai untuk apa ini? Banyak kali kami belajarnya. iya. Gitu. Tapi nanti pas udah saat di dunia kerja nggak sadar ternyata udah pakai banyak, ya kan? Iya, mahasiswa Gitu. ini juga banyaknya juga curhat ya. Kalau ke saya tuh lebih ke Hmm. banyak curhat gitu. Ada yang curhat, wah kerjanya nanti apa segala macem. Oh iya, Kuncinya adalah bangun portofoliomu tuh dari sekarang. Portofoliomu tuh bangun dari sekarang ini. iya betul. Kamu melihat dirimu itu mau kerja di industri yang seperti apa, ya kerjakan dari hal-hal kecil dulu gitu ya. Iya, betul. Tadi Kerjakan dari makanya hal-hal tadi. kecil dulu. Jadi kalau Ah, misalnya belajar Python, misalnya machine learning, gimana sih bikin machine learning itu pertama kali pasti ada getting ah. started-nya tuh. Getting Ya start. betul. Mulailah dari getting started itu. Terus jangan alergi dengan bahasa Inggris. Saya dan Abdul pun itu bahasa Indonesia dulu. Kita pelajari lahir belajar bahasa Indonesia. Baru
kita belajar bahasa Inggris sama gitu ya. Iya. Dengan alergi dengan bahasa Inggris karena kalau kalian alergi dengan bahasa Inggris kayak udah pasti udah tidak akan pernah bisa terkoneksi dengan ilmu-ilmu baru. Karena ilmu baru itu semuanya literaturnya bahasa Inggris gitu ya. Iya. Dan makanya dulu itu juga itu bisa karena biasa. Heeh. Oke, ada lagi kah? Ada pertanyaan lagi nih dari Malika. Partner Mana? itu ngaruh nggak untuk belajar? Partner apa nih Malika? Duh, udah Partner mulai itu sore ini. partner apa nih? Kalau partner Teman belajar teman atau belajar teman ngaruh banget ya dulu teman ya. iya teman nongkrong apa gimana? Nah, kalau misal nih, kalau saya Kalau jawab saya ya, kan dulu teman nongkrongnya nikah kan sekarang. iya. Kalau misal contoh Mbak Siti, jadi kalau kalau Mbak Siti temanannya yang sama suka ngoding juga, insya Allah lebih cepat. Walaupun bertemannya nggak sama yang suka ngoding juga, ya bisa lebih cepat. Kalau Mbak Malikanya yang fokus gitu. Tapi kalau Mbak Malikanya yang tipe orang yang ngikut-ngikut, ya otomatis agak susah. Jadi itu semuanya tergantung Mbak Malika sendiri. Walaupun partnernya dia nggak suka ngoding, tapi Mbak Malikanya suka ngoding, itu bisa aja. Nggak ada ngaruhnya itu. Jadi kalau menurut saya nggak ngaruh. Gitu. Ada lagi? By the way, ini udah 10 menit lagi mau asar loh di sini. Oh ya. Ya, Ada kayaknya lagi saya nggak harus pertanyaan? sudahi dulu. Oke. Mungkin Baik, kita mungkin teman tutup. Ya, silakan. baik teman-teman mungkin eh, sudah mau asar juga. Terima kasih atas teman dan Bang Fajar juga terima banyak ya materi yang kita ambil hari ini. Mungkin ada beberapa kesimpulannya. CIC development meningkatkan keamanan dengan kontrol akses ke production dan membantu mendeteksi bug lebih awal. Terus ada banyak manfaat CI/CD juga ya. Mungkin diantaranya mempermudah deployment, menemukan bug lebih cepat dan lain-lainnya. Terus mungkin ada banyak pesan yang kita bisa ambil dari workshop Nexus kali ini. Informatika itu sangat luas ya teman-teman. Jangan minder soal nilai, asah terus bakatnya, perbanyak relasinya, dan jangan pernah berhenti belajar. Mungkin sekian ya. Terima kasih banyak kepada Bang Abdul Haris Jafar atas ilmu dan wawasan yang beliau bagikan hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Aman. Kasih banyak ya. Kami sebagai Jafar kali ini ya. Terima kasih juga teman-teman yang partisipasi workshop kali ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Semoga pengambilan proyek kali ini ya teman-teman. Kami juga mengikuti rangkaian dari NIC ya teman-teman, jangan nonton lagi. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Teman-teman.